Selamat siang pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kali ini Barata Online bekerja sama dengan CGTN Indonesia mengadakan seminar dan dialog peluang global yang didatangkan dari pendalaman reformasi Tiongkok pada era baru antara pakar Tiongkok dan Indonesia. Seminar dan dialog ini juga didukung oleh Metro TV, Metro Xinhuan, dan Nanyang Bridge Media. Saya Deli Astari akan bertindak sebagai pembawa acara sekaligus moderator pada acara hari ini. Adapun topik atau tema yang kami angkat kali ini adalah peluang global yang didatangkan dari pendalaman reformasi Tiongkok pada era baru. Pemirsa, 4 dekade lalu Tiongkok memulai perjalanan besar reformasi dan keterbukaan. Reformasi dan keterbukaan Tiongkok juga memenuhi tren global menuju pembangunan, kerjasama, dan perdamaian. Selama 40 tahun terakhir, Tiongkok tidak hanya mewujudkan pembangunannya yang cepat dan sehat, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan mulia perdamaian dan pembangunan global. Tiongkok juga telah menjadi penstabil utama dan juga penggerak ekonomi dunia. Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat pemirsa, Tiongkok telah berkontribusi lebih dari 30% terhadap pertumbuhan global dalam beberapa tahun terakhir dan juga memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengurangi pengaruh krisis keuangan Asia dan krisis keuangan global. Tiongkok saat ini menjadi mitra dagang terbesar bagi lebih dari 120 negara. Nah, bagaimanakah gambaran, pandangan, prospek, dan juga peluang yang bisa tercipta dan dimaksimalkan dengan pendalaman reformasi Tiongkok pada era baru ini? Para pakar yang berasal dari Indonesia dan Tiongkok yang hadir pada siang hari ini, baik yang hadir secara langsung di studio bersama saya maupun nanti yang akan bergabung via Zoom, akan memaparkannya untuk kita. Segera pemirsa, akan saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama dari pihak Tiongkok, ada Prof. Suliping, peneliti Institut Asia Pasifik dan Strategi Global Akademi Ilmu Sosial Tiongkok, yang nanti juga akan bergabung bersama kita melalui Zoom. Lalu yang sudah hadir di studio bersama kita pada hari ini, ada Ibu Veronica Sinta Saraswati, Head of International Relation Program, Institute for Indonesia China Partnership Studies. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Apa kabar Bu? Sehat ya? Sehat. Oke. Selain ada Ibu Vero, berikutnya juga ada Bapak Sukron Makmun. Beliau ini Wakil Sekretaris Jenderal Perhati atau Perkumpulan Persahabatan Alumni Tiongkok Indonesia. Selamat siang Pak Sukron. Selamat siang, Mbak. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Oke. Baik, yang berikutnya juga sudah hadir di studio pemirsa, ada Bapak Humphrey Arnaldo Russell. Beliau ini adalah Ketua ASEAN China Research Center CSGS Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Humphrey. Oke, iya sama-sama Pak Humphrey. Nah, ada satu lagi pemirsa yang nanti juga akan bergabung bersama kita, ada Ibu Christine Susana Chin. Beliau ini Direktur Komunikasi dan Kajian Strategis dari Gentala Institute. Baik, pemirsa, format dialog kita kali ini adalah nanti setiap narasumber akan memaparkan materinya, kurang lebih durasinya masing-masing 10 menit, dengan nanti akan diselingi juga ya Bapak Ibu dengan interaksi tanya jawab dengan antar para pakar atau narasumber. Nah, sebelum kita mulai pemirsa, kita akan saksikan terlebih dahulu ya pidato sambutan dari Presidensi MG Shen Haisheng. 尊敬的各位嘉宾、各位朋友，今天我们相聚中国新时代深化改革的世界机遇全球对话会，我谨代表中国中央广播电视总台向大家表示热烈欢迎。广受世界关注的中国共产党20届三中全会刚刚在北京胜利闭幕，这是新时代中国的一个里程碑。在这里我想同大家分享对这次全会的强烈感受。中国式现代化作为中国进一步全面深化改革的主题，在改革开放中不断推进，也必将在改革开放中开辟广阔前景。坚持中国共产党的全面领导，坚持以人民为中心，坚持守正创新，坚持以制度建设为主线，坚持全面依法治国，坚持系统观念，作为进一步全面深化改革的重大原则，迎接着中国智慧和宝贵经验。习近平主席指出，改革开放这场中国的第二次革命，
不仅深刻改变了中国，也深刻影响了世界。新时代中国全面深化改革，是以中国式现代化全面推进民族复兴、强国建设伟业的关键一招，也必将为人类探索现代化道路和更好社会制度提供新助力，为世界各国发展提供新机遇，注入新动能。面对变乱交织的当今世界，面对机遇挑战并存的新一轮科技革命和产业变革，中国把改革摆在更加突出的位置。改革的步伐不会停滞，绝不搞偷工锻炼、小院高墙。中国将始终与世界深度交融、命运与共，以各国一道共同开创人类现代化事业的光明前景。作为当今世界体量规模最大、业务形态最多、覆盖范围最广的综合性国际传媒航母，中央广播电总台一直致力于讲好中国改革开放的故事，讲好中国式现代化的故事，积极架设中国与世界交流对话、互学互鉴的桥梁和纽带。我们积极担当媒体责任，持续推出的领航、真诚、人类文明新形态、中国式现代化、中国式现代化万千气象等一大批精品力作，向世界展示中国式现代化的勃勃生机和精彩实践。我们积极推动人文交流，通过全球媒体创新论坛、全球伙伴机制以及春天里的中国全球媒体对话会等品牌项目，促进世界文明交流互鉴，为现代化道路上的同行者搭建极致共商的平台。我们积极拓展国际朋友圈，与文化机构、国际组织、各国智库等广泛开展合作，共同探讨和分享中国新时代深化改革的世界机遇，为实现和平发展、互利合作、共同繁荣的世界现代化贡献更大的力量。女士们、先生们、朋友们，为者长成，行者长志。期待我们进行坦诚而深刻的交流，携手共进，使命共担，共同推动构建人类命运共同体，开创人类社会更加美好的未来。预祝中国新时代深化改革的世界机遇全球对话会取得圆满成功。谢谢大家。Baik pemirsa, telah kita saksikan bersama pidato sambutan dari Presiden China Media Group, Shen Haisheng. Dan berikutnya pemirsa, kita akan mendengarkan pemaparan atau presentasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Profesor Su Liping, peneliti Institut Asia Pasifik dan Strategi Global Akademi Ilmu Sosial Tiongkok. Prof. Su Liping, pemirsa akan memaparkan kepada kita mengenai sidang pleno ketiga Komite PKT ke-20 yang baru saja dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, dan juga kesempatan-kesempatan kerjasama baru antara Tiongkok dan Indonesia. Mari kita saksikan bersama pemaparan dari Prof. Su Liping. Para hadirin yang saya hormati, nama saya Su Liping. Hari ini saya sangat senang dan mendapat kehormatan untuk bisa mengikuti acara Metro TV di Indonesia. Pertama-tama, izinkanlah saya dengan pantun Melayu menyatakan perasaan saya pada hari ini. Makan siang, makan malam, naunya tetap ikan asin. Izinkanlah saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semuanya. Topik hari ini saya mau membicarakan sidang pleno ketiga Komite Partai Komunis Tiongkok ke-20 dan kesempatan bekerja sama baru RRD dengan RI. Mungkin dengan waktu ini saya membicarakan topik yang tersebut ada 7 poin. Yang satu tentang arti penting sidang pleno kali ini. Sebagaimana diketahui umum 46 tahun yang lalu, sidang pleno ketiga Komite Sentral ke-11 PKT membuka periode sejarah baru dengan reformasi, keterbukaan, dan pembangunan modernisasi sosialis. 11 tahun yang lalu, sidang pleno ketiga Komite Sentral ke-18 PKT memulai era baru reformasi yang mendalam secara komprehensif dan memajukan reformasi melalui desain sistem secara keseluruhan, menciptakan situasi baru reformasi dan keterbukaan Tiongkok. Sidang pleno kali ini merupakan tonggak bersejarah secara komprehensif dan strategis dalam mendorong pembangunan negara kuat dan peremajaan bangsa melalui modernisasi anak Tiongkok. Dan sidang pleno kali ini saya menganggap ini mempertunjukkan keberanian dan tekad Tiongkok untuk mendorong tegas reformasi dan keterbukaan serta upayanya untuk terus memberikan peluang pembangunan bagi dunia, termasuk Indonesia. Hasil terpenting sidang pleno ini, saya merasakan ini adalah memeriksa dan menerima baik keputusan Komite Sentral PKT mengenai pendalaman lebih lanjut reformasi komprehensif dan mendorong modernisasi anak Tiongkok. Yang kedua, tujuan keseluruhan sidang ini ada dua. Yang satu, terus sempurnakan dan mengembangkan sistem sosialisme berkarakteristik Tiongkok. Yang kedua, mendorong modernisasi sistem dan kemampuan tata kelola negara. Yang ketiga, jadwalnya. Jadwalnya sebetulnya dibagi dua tahap. Tahap yang pertama, waktu peringatan 80 tahun berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2029, tugas reformasi yang ditetapkan dalam keputusan tersebut akan selesai dilaksanakan. Tahap yang kedua, yaitu pada tahun 2035, modernisasi sosialisme pada dasarnya akan terwujud. Dan terus keempat, petajanan reformasi dan modernisasi anak Tiongkok biasanya fokus pada 7 bidang. Yang pertama, berfokus pada pembangunan mekanisme ekonomi pasar sosialisme yang bertingkat tinggi. Yang kedua, berfokus pada pengembangan demokrasi rakyat yang menyeluruh dalam seluruh proses. Yang ketiga, berfokus pada pembangunan negara kuat budaya sosialis. Yang keempat, berfokus pada kualitas kehidupan rakyat. Yang kelima, berfokus pada pembangunan Tiongkok yang indah. Yang keenam, berfokus pada pembangunan Tiongkok aman dan bertingkat tinggi. Yang terakhir, berfokus pada peningkatan tingkat kepemimpinan partai dan kemampuan pemerintahannya, serta mendorong reformasi terus maju. Yang kelima, prinsip yang dipegang. Prinsip yang dipegang berasal dari pengalaman reformasi 40 tahun yang lalu. 6 prinsip sebagai berikutnya. Yang satu, menerapkan dan mempertahankan kepemimpinan partai. Yang kedua, prioritaskan rakyat. Yang ketiga, pertahankan keadilan dan inovatif. Yang keempat, mempertahankan
pembangunan sistem. Yang kelima, mempertahankan tata kelola negara berdasarkan hukum. Yang terakhir, mempertahankan konsep sistem. Ini prinsip yang harus dipegang dalam reformasi dan mendorong modernisasi anak Tiongkok. Yang keenam, pedoman bagi pendalaman reformasi secara menyeluruh. Ini sebetulnya mencakupi 14 bidang, tapi kebanyakan bersangkutan membangun atau membentuk dan sempurnakan sistem. Ya, ada yang sistem ekonomi atau sistem integrasi, ada sistem apa maksudnya reformasi, keterbukaan, dan lain-lain. Yang terakhir, itu sidang Beleloh ketika ini bagaimana itu memperpengaruh terhadap bekerja sama RRD dengan RI. Saya rasanya mungkin ada beberapa aspek Indonesia dengan Tiongkok bisa melakukan kerjasama. Yang satu mungkin di bidang tata kelola negara. Dalam bidang ini saya rasanya titipannya pada hubungannya pasar dengan pemerintah. Ini sangat sulit bagi Indonesia dan Tiongkok. Tapi dari situ saya rasanya kedua belah pihak bisa bekerja sama. Ya, yang kedua bagaimana anti kemiskinan, anti korupsi juga ini merupakan tugas mirip ya bagi dua belah pihak. Kemudian yang bagaimana meningkatkan kemampuan kepimpinan partai ya karena dalam tata kelola negara peranan partai juga sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua di bidang kekuatan produktif berkualitas baru. Tentang konsepsi yang baru mungkin para pemirsa Indonesia mungkin kurang paham. Di sini saya secara detail menjelaskannya. Konsep tersebut mengutamakan teknologi tinggi, efisiensi tinggi, dan kualitas tinggi serta sejalan dengan filosofi pembangunan baru. Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi IPTEK adalah inti dari kekuatan produktif berkualitas baru. Ya, contohnya, aktivitas ekonomi di wilayah utara berketinggian rendah dipandang oleh banyak pihak sebagai industri baru yang strategis. Saya rasa mungkin ini sangat bermanfaat bagi di Indonesia karena Indonesia terdapat pulau kalau yang dengan teknologi yang tersebut saya rasanya pasti bisa mendorong transportasi antar pulau di Indonesia. Dan dalam konsep ini terdapat dua industri, yang satu industri baru secara strategis termasuk teknologi informasi baru, energi terbaru, bahan terbaru, manufaktur baru, teknologi biokimia. Yang kedua itu termasuk industri masa depan. Ini misalnya ada AI, informasi, kuantasi, industri, jaringan satelit, robot, dan lain-lain. Kemudian Indonesia dengan Tiongkok saya rasa bisa bekerja sama di keterbukaan sistem ekonomi. Karena pihak Tiongkok sudah memperlakukan banyak di keterbukaan sistem ekonomi, contohnya zona perdagangan bebas percontohan Tiongkok. Sekarang di Shanghai, di Fujian, dan di Guangdong dan lain-lain. Ya, terdapat banyak zona perdagangan bebas percontohannya karena di sana terdapat banyak fasilitas ya untuk investor asing. Ya, dari situ investor dari Indonesia bisa ya saya rasanya bisa melakukan investasi di zona perdagangan bebas percontohan tersebut. Yang kedua, ekspor impor Shanghai, setahu saya banyak perusahaan dari Indonesia ikuti platform yang tersebut karena dengan platform yang tersebut, ya produk-produk dari Indonesia bisa memasuki
pasar yang luas di Tiongkok. Kemudian kebijakan bebas visa. Sekarang Tiongkok dengan ASEAN, negara-negara ASEAN sudah banyak melakukan kebijakan bebas visa. Saya rasanya nanti di kemudian hari Indonesia dengan Tiongkok bisa melakukan kebijakan bebas visa. Kalau yang kebijakan yang tersebut dilaksanakan pasti bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan kemudian FDI, ya karena Indonesia dengan Tiongkok sudah menandatangani banyak FDI, tapi bagi pihak Tiongkok sudah menandatangani 22 FDI. Investor dari Indonesia bisa aktif ikuti FDI dari situ, ya bisa mendorong produk-produk dari Indonesia ekspor ke luar negeri. Dan yang terakhir, bekerja sama mungkin di bidang kebudayaan, karena kedua Indonesia dan Tiongkok ya bersama-sama termasuk negara yang mempunyai banyak kekayaan kebudayaan. Jadi kedua belah pihak saya rasanya bisa bersama-sama mewarisi kekayaan kebudayaan dan memeliharanya. Ini tugas mirip bagi dua belah pihak. Kemudian ya bagaimana mendorong atau mengembangkan industri kreatif ya karena industri kreatif sangat bersangkutan dengan bidang kebudayaan dan di situ ya kedua pihak mempunyai sumber kekayaan kebudayaan yang sangat kaya. Sekian, terima kasih. Kerjasama baru antara Tiongkok dan Indonesia. Berikutnya saya ingin meminta tanggapan dari Ibu Christine, Ibu, mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Suliping, khususnya bekerja sama di bidang kekuatan produktif berkualitas baru yang berinti pada inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Menurut Ibu itu bagaimana, Bu? Oh iya, Ibu Veronica, mohon maaf. Oh. Iya, maaf Bu Vero. Ya, Tiongkok adalah satu negara yang mengedepankan pendidikan. Jadi saya mulai dari pendidikan ya. Jadi anggaran untuk research itu menempati posisi yang penting dalam anggaran negara ya. Jadi inovasi itu seperti yang dalam perkembangan pembangunan Tiongkok itu disebut Chuangxin Lilun, jadi teori inovasi. Jadi bagaimana inovasi itu menjadi dasar untuk membangun ekonomi. Dan ekonomi kemudian juga menyisihkan anggarannya untuk pendidikan, pengembangan pendidikan. Gitu, jadi ada simultan, jadi timbal balik yang simultan. Itu yang luar biasa ya, saya melihat Tiongkok ini sangat serius untuk mengembangkan inovasi teknologi. Bahkan punya budget yang sangat besar untuk pengembangan inovasi teknologi begitu. Jadi memang tidak heran kalau sekarang ini Tiongkok berkembang sangat maju, sangat cepat dan sangat kuat karena memang pemerintah pusat, pemerintah daerah itu saling bersinergis untuk terus menjalankan pembangunan yang berdasarkan inovasi. Karena memang sangat serius ya, mengembangkan inovasi itu sangat serius ya. Budget tertinggi, maksud saya dalam peringkat internasional itu yang pertama menempatkan inovasi dalam budget negara itu yang dianggap sangat penting. Sangat penting. Jadi dia paling utama. Iya, betul, paling utama. Itu kekasan Tiongkok. Tidak mengesampingkan pendidikan, akan tetapi justru memberi porsi terbesar budget negara itu pada sektor pendidikan dan dalam hal ini adalah untuk inovasi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Veronica atas tanggapannya. Mungkin Pak Sukron juga ada yang ingin ditanggapi atau ditanyakan kepada Prof. Suliping. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Pak Prof. Suliping. Saya secara pribadi pernah bertemu beliau di Beijing tahun 2015 di kantor beliau ya. Saya memang apresiasi menyambung Ibu Vero tadi bahwa dana riset
di Tiongkok ini luar biasa. Bahkan salah satu pilar pembangunan Tiongkok ini diantaranya adalah knowledge. Jadi knowledge itu menjadi salah satu pilar bagaimana Tiongkok sekarang menjadi luar biasa. Saya contohkan misalkan di masalah energi hijau ya, energi alternatif, yang alternatif non fosil itu misalkan hidrogen. Itu dana risetnya itu triliunan yuan yang digelontorkan oleh pemerintah Tiongkok. Jadi selain Tiongkok itu sedang menggalakkan mobil listrik yang ramah lingkungan, juga bisa memproduksi baterai yang 4 kali lebih baik daripada baterai yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Ini luar biasa, dan pemerintah memang betul-betul serius untuk mengurangi emisi karbon ini, sehingga memberikan insentif pada konsumen mobil listrik. Nah, dan juga tidak ada pajak penjualan mobil itu juga ditiadakan. Oke, kira-kira baik. itu ya. Terima kasih Pak Syukron atas tanggapannya. Dan Prof. Suliping bisa mungkin juga memberikan tanggapan tadi terkait dengan apa yang sudah disampaikan, dan juga pertanyaan dari saya Prof. Suliping, bagaimana tadi bisa kita meningkatkan kerjasama khususnya di bidang inovasi iptek, dan juga supaya nanti ke depannya Indonesia juga bisa punya dana riset yang besar gitu ya. Ya Prof. Suliping, silahkan Prof dijawab. Ya, terima kasih. Saya rasanya maksudnya pertanyaan itu sangat penting ya, khususnya bagi pihak Indonesia dengan Tiongkok ya, karena Tiongkok dengan Indonesia keduanya termasuk negara maksudnya sedang berkembang. Jadi teknologi canggih saya rasanya sangat penting bagi kemajuan mereka. Tapi kalau yang bekerja sama di inovasi atau IPTEK, saya rasanya yang penting harus memperkuat kajian mendasar ya, karena setahu saya kalau bagi suatu negara, kalau yang teknologi canggih, yang paling canggih tidak boleh dijual dari luar negeri. Seperti sekarang di Amerika Serikat ya, mereka mempunyai banyak teknologi canggih tapi mereka blokir ya terhadap Tiongkok. Tiongkok tidak bisa membelinya. Jadi bagaimana Tiongkok jangan keluarnya harus maksudnya harus itu memperkuat itu dasar kajian kita diri sendiri. Maksudnya inovasi harus mempunyai kemampuan mandiri. Saya rasanya itu yang sangat penting. Jadi dari latar belakang yang tersebut, ya saya rasanya universitas Tiongkok dengan Indonesia harus melakukan itu melakukan atau membentuk sistem atau mekanisme itu bekerja sama, itu yang paling penting ya, khususnya di bidang IPTEK ya. Mungkin di kemudian hari saya rasanya Tiongkok dengan Indonesia kita bisa diperlancarkan itu tukar menukar itu mahasiswa dan mahasiswi dan kemudian tentang maksudnya di kajian-kajian yang tersebut. Terima kasih. Terima kasih Prof. Suliping atas jawabannya dan juga pemaparannya, di mana tadi juga mungkin para pakar di sini juga setuju ya, gimana bisa meningkatkan pertukaran orang ke orang, kemudian pertukaran juga di bidang kebudayaan, yang mana bisa nantinya inovasi kita semakin berkembang, juga teknologinya bisa semakin berkembang. Terima kasih sekali lagi Prof. Suliping atas waktunya dan juga pemaparannya. Kita beralih ke pemaparan yang berikutnya. Pemirsa, yang pertama adalah dari Ibu Veronica Sinta Saraswati, akan memaparkan mengenai kontribusi Tiongkok untuk pembangunan damai, juga kontribusi Tiongkok untuk pembangunan global, dan juga pembela tatanan internasional. Mari bersama-sama kita saksikan pemaparan dari Ibu Veronica Sinta Saraswati. Silakan Ibu Vero. Ya, terima kasih atas waktunya. Hari ini kita mau berbincang tentang bagaimana Tiongkok membangun, bagaimana kontribusi positif Tiongkok atas pembangunan yang damai. Saya kira di sini yang pantas diberi garis bawah adalah bahwa Tiongkok membangun negaranya itu secara damai. Begitu pula Tiongkok membangun relasi dengan mitra kerjanya. Yang pertama dengan negara tetangganya, lalu dengan
dunia internasional itu secara damai. Saya kira ini yang menjadi catatan paling penting. Jadi semua negara membangun, dan semua negara, banyak negara juga membangun relasi dengan negara lain. Akan tetapi poin terpenting di sini yang menjadi ciri khas Tiongkok adalah Tiongkok mengkreasi pembangunan, menjalin hubungan dengan negara mitranya secara damai. Dan perdamaian, security, dan pembangunan itu adalah 3 kata kunci yang paling penting, ya. Yang paling penting, dan itu secara konsisten dikerjakan oleh Tiongkok. Tiongkok mengimplementasikan prinsip itu ke dalam tindakan konkret. Itu catatan yang pertama, itu yang paling penting. Itu yang saya rasa menjadi kunci sebenarnya, kunci penting di tengah krisis sekarang, ya. Krisis ekonomi, krisis keamanan di mana-mana. Saya kira Tiongkok memberi angin baru, memberi angin segar bahwa pembangunan itu semestinya dilakukan dengan damai. Karena tanpa perdamaian tidak ada keamanan. Tanpa perdamaian tidak ada pembangunan. Dan lewat pembangunan setiap negara akan mampu memberi kontribusi penting untuk perdamaian. Saya kira itu yang prinsip pertama. Ya, lewat beberapa inisiatif, ada Global Development Initiative, ada Global Security Initiative, itu kontribusi besar Tiongkok. Bagaimana Tiongkok membangun jaringan kerjasama yang sangat damai dan harmonis dengan negara berkembang, ya, underdeveloped dan developing countries. Itu juga menjadi catatan yang luar biasa untuk Tiongkok. Nah, salah satu yang mendapat kontribusi positif itu adalah Indonesia. Ya, jadi Indonesia dengan Tiongkok itu dihubungkan tidak saja karena memiliki kedekatan geografis, akan tetapi juga merupakan negara sahabat yang lama. Jadi sejarah panjang itu punya catatan yang penting untuk dilihat bahwa Tiongkok dan Indonesia adalah sahabat, sama-sama terletak di kawasan Asia, memiliki nilai Asian culture yang kurang lebih sama, hormat kepada orang tua misalkan, ya. Ini dalam konteks pemikiran filsafat tradisional Tiongkok itu sama, kurang lebih sama dengan Indonesia, ya. Jadi mengembangkan hubungan baik dengan tetangga adalah saudara terdekat kita sebenarnya. Nah, Tiongkok Indonesia mengembangkan hubungan yang harmonis sampai hari ini. Ya, ya sebagai catatan saja, memang Tiongkok adalah mitra dagang terbesar saat ini untuk Indonesia dan di masa depan tentunya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Profesor Xu Liping mengenai bidang-bidang apa saja, dan saat ini yang sudah berlangsung kita bisa melihat yang pertama di sektor digitalisasi, ya. Jadi Indonesia mendapat manfaat dari kemampuan high technology dari Tiongkok, bagaimana mengembangkan digitalisasi sebagai salah satu tulang punggung penting untuk pembangunan ekonomi. Ya, Indonesia belajar banyak dari sana, dan Indonesia juga mendapat manfaat. Jadi beberapa investasi Tiongkok di sektor digitalisasi juga memberi kontribusi besar untuk pembangunan ekonomi Indonesia. Dan saya rasa ini tidak hanya saat ini, ya. Ini akan berlanjut terus sampai masa depan. Selain digitalisasi, ada juga di sektor infrastruktur. Ya, infrastruktur adalah syarat mutlak untuk pembangunan suatu negara. Dan Tiongkok dengan beberapa perusahaan Tiongkok bekerja sama dengan perusahaan Indonesia mengembangkan konsorsium yang bisa kita lihat, misalnya kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu adalah hasil yang excellent, hasil luar biasa yang memberi kontribusi besar untuk pengayaan moda transportasi Indonesia, di mana jarak tempuh bisa menjadi lebih pendek. Betul. Dan mengurangi banyak persoalan transportasi di Indonesia. Kita tahu macet, kemudian polusi. Jadi kereta cepat Jakarta-Bandung ini menjawab tantangan besar untuk pembangunan Indonesia. Hemat energi seperti yang menjadi salah satu
tujuan pembangunan pemerintah Indonesia. Begitu. Jadi Tiongkok bersama-sama dengan Indonesia melakukan banyak hal ya untuk saling bekerja sama mewujudkan cita-cita pembangunan masing-masing negara. Seperti Indonesia, Tiongkok adalah mitra penting juga untuk sampai maksud saya membangun Indonesia mitra dagang penting. Indonesia mewujudkan Indonesian Golden di 2045. Ya, saya rasa Tiongkok tidak hanya mitra penting di sektor ekonomi perdagangan untuk Indonesia, kan, tetapi di kawasan ASEAN peran Tiongkok juga sangat besar. Ya, oleh karena itu selain di sektor ekonomi dan perdagangan akan lebih harmonis lagi. Salah satu cara untuk membangun hubungan yang semakin harmonis adalah mempererat kerjasama secara konkret di sektor teknologi juga. Jadi alangkah baiknya mahasiswa Indonesia, peneliti Indonesia juga membangun hubungan yang erat dengan Tiongkok di sektor teknologi. Karena seperti yang saya sebut di depan, Tiongkok punya keunggulan yang besar sekali untuk high technology, dan ini memberi manfaat untuk ekonomi Indonesia. Saya kira hubungan lebih harmonis di sektor teknologi lewat scholars, dalam arti peneliti Indonesia belajar banyak dari Tiongkok untuk mengembangkan teknologi dalam negeri. Alih teknologi itu penting dilakukan, seperti yang sekarang sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan Tiongkok untuk mendidik keterampilan bagaimana mengenai skill teknologi untuk sekolah vokasi di Indonesia. Jadi alih teknologi harus terus dilakukan, dan berterima kasih sekali pihak Tiongkok dengan murah hati membagi pengetahuan ini untuk Indonesia. Saya kira ini patut dihargai. Karena pendidikan itu tidak murah ya. Betul. Saya kira pendidikan tidak murah, dan Tiongkok dengan kelebihan yang dimiliki, dengan murah hati mau berbagi. Ya, mau berbagi itu juga kata kunci, itu prinsip penting untuk membangun pembangunan yang damai. Maka prinsip penting perdamaian, security, dan pembangunan adalah 3 kata penting prinsip pembangunan Tiongkok yang konsisten dikerjakan sampai sekarang lewat beberapa inisiatifnya. Ada Global Development Initiative, Global Security Initiative, dan saya sebutkan tadi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung dalam mekanisme Belt and Road Initiative. Itu memberi manfaat yang sangat besar, sangat positif, tidak saja untuk Indonesia, akan tetapi untuk masyarakat internasional. Ya, pembangunan yang damai itu ciri khas yang dimiliki Tiongkok. Tidak semua bisa mengerjakan, maksud saya tidak semua negara besar bisa mengerjakan, dan dalam hal ini Tiongkok mengerjakan dengan konsisten, maksud saya konsisten menjaga prinsip itu dalam membangun relasi dengan negara tetangga, relasi dengan negara berkembang dan miskin. Jadi sekarang negara berkembang dan negara miskin juga punya akses yang sama untuk teknologi. Ini yang hebat. Tidak hanya negara maju yang punya high technology, akan tetapi Indonesia sebagai negara berkembang juga bisa punya teknologi maju. Misalnya smartphone, lalu di sektor transportasi tadi, lalu bisa mengolah nikel, tidak raw material yang diekspor, akan tetapi bisa menjual produk jadi. Saya kira itu capaian yang sangat luar biasa. Indonesia sejak merdeka baru hari ini punya capaian yang sangat strategis dan menguntungkan masyarakat Indonesia, yaitu banyak data yang menunjukkan bahwa capaian pembangunan ini juga memberi income untuk pajak, pendapatan pajak Indonesia. Jadi banyak manfaat selain finansial untuk pendapatan negara di sektor pajak, juga transfer teknologi, alih teknologi itu dikerjakan dengan baik. Banyak sekali manfaat yang didapat dari inisiatif pembangunan Tiongkok. Ya, selamat untuk
Kongres Partai Komunis yang ke-20 di Beijing, dan saya rasa ini adalah konsolidasi politik domestik Tiongkok yang cinta damai, dan sangat berharap Indonesia Tiongkok akan semakin mempererat kerjasama di banyak sektor, begitu. Baik, terima kasih Ibu Veronica Sinta Saraswati atas pemaparannya yang sangat menarik ya pemirsa, dan juga sangat informatif tentunya mengenai kontribusi Tiongkok untuk pembangunan damai, pembangunan global, dan juga pembela tatanan internasional. Kita beralih ke pemaparan yang berikutnya pemirsa, dari Bapak Sukron Makmun mengenai pembangunan hijau yang saat ini menjadi tren ya di seluruh dunia, dan juga dalam beberapa tahun terakhir Tiongkok telah mencapai kemajuan besar seperti yang kita ketahui di bidang inovasi dan teknologi seperti kendaraan listrik atau EV, kemudian juga ada baterai energi baru, juga ada fotovoltaik yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi hijau di dalam negeri, tapi juga memberikan daya transformasi baru ya Pak bagi energi dunia. Nah, bagaimana Pak Sukron menilai kemajuan yang dicapai oleh Tiongkok ini dalam bidang inovasi dan teknologi energi terbarukan, dan mungkin inspirasi apa saja yang kita atau Indonesia bisa didapat dari pembangunan berkelanjutan yang dilakukan di Tiongkok? Silakan Pak Sukron. Terima kasih Mbak. Jadi ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, bahwa Tiongkok itu sebenarnya bisa menjadi role model dunia. Karena Tiongkok ini sebenarnya orang yang lebih talk less tapi do more, gitu ya. Hebat. Jadi kita ini kan di Indonesia masih bicara, misalkan di dunia Islam kita masih berbicara mengenai fikih lingkungan. Fikih itu Islamic Jurisprudence. Masih dalam tataran konsep dan wacana. Tetapi Tiongkok ini sudah selangkah ke depan. Meskipun kalau kita pergi ke Beijing atau saya pernah keliling ke Guangzhou, ke Cina bagian selatan, hampir semua Cina daratan, itu saya udah pernah jalan. Yang dulu Cina itu kan, Tiongkok itu terkenal sekali sebagai negara yang sangat polusi. Kita bersepeda harus pakai masker kan. Tapi lihat sekarang, nyaman sekali, apalagi kalau kita jalan ke Nanning. Ya. Jadi sudah bukan wacana, tetapi bagaimana mengurangi emisi karbon itu mereka sudah betul-betul jadi contoh. Dan Presiden Xi Jinping ini betul-betul ketat bagaimana emisi karbon itu harus betul-betul terkurangi ya di Tiongkok. Padahal Tiongkok itu kan sebenarnya bisa dikatakan negara maju, income per kapitanya sudah peningkatan income per kapita itu kan lebih dari 100% sebenarnya. Dan ini secara literal sebenarnya sudah mengalahkan Amerika. Industrinya luar biasa, tapi kenapa Tiongkok nggak mau disebut negara maju? Itu kan sebenarnya politis ya, karena yang penting, karena kalau dikatakan label sebagai negara maju punya konsekuensi logis. Ya, ini kan kaitan mengenai ya ini pinternya Tiongkok sebenarnya. Nah, Tiongkok hebatnya misalkan ya mengenai mobil listrik ya. Mobil listrik ini menjadikan tentunya eksploitasi kepada bumi ini juga berkurang kan. Karena kalau masih pakai BBM atau minyak itu kan eksploitasi terhadap sumber daya alam ini masih merugikan lingkungan. Dengan adanya mobil listrik, nah strateginya ini yang perlu kita lihat. Bagaimana pemerintah memberikan insentif, kemudian mempermudah pembelian mobil listrik. Kalau pakai mobil BBM itu kan harus diundi. Betul. Ya, dan sekian orang hanya sekitar 12.000. Dibatasi. Ya, dibatasi. Sementara yang pengen itu 100.000. Kemudian pajak penjualannya juga dikurangi. Kemudian mengenai ini perlu kita contoh juga, orang Indonesia misalkan itu kan selalu buru-buru di mana-mana kan. Kalau pakai mobil biasa itu kecepatan tinggi. Nah, di Tiongkok dengan mobil yang maksimal kecepatan itu 60 km per jam, itu mengurangi ini juga otomatis mengurangi kecelakaan. Nah, kalau itu diberlakukan di Indonesia, kecelakaan itu bisa terminimalisir. Betul. Orang Indonesia itu kan sering ya, pokoknya terkesan nih buru-buru, meskipun kalau janjian ya sering telat juga gitu. Nah, tapi dengan mengurangi kecepatan mobil batas maksimal itu 60%, iya kan? 60 km per jam, otomatis kecelakaan itu juga bisa berkurang. Nah, kemudian mengenai solar energy atau fotovoltaik, itu juga bisa dicontoh bahwa
kalau kita menggunakan batu bara, alam kita tuh banyak rusak. Betul. Lah Tiongkok sebenarnya itu kan penghasil batu bara terbesar. Tapi kenapa bangun smelternya tuh di tempat lain, ini kan pinter dia. Ya kan? Artinya apa? Lingkungan nggak mau rusak. Tetapi produktivitas perusahaan-perusahaan di Tiongkok itu berjalan. Sebagai negara yang sangat produktif, produsen dia bukan konsumen. Tetapi lingkungan tetap dijaga. Jadi Tiongkok ini negara modern, tapi nilai-nilai lokalitas itu dipegang. Nah, dan ini yang kemudian baterai. Tiongkok ini karena dana riset yang digelontorkan tinggi, jadi dia itu bisa menemukan baterai dengan bahan yang sama, tetapi kualitasnya 4 kali lebih baik, bahkan daripada baterai yang diproduksi oleh Amerika. Amerika kan kalau teknologi itu kan menjadi ikon. Nah, tapi Tiongkok sekarang udah menyalip dalam banyak hal. Bahkan ramah lingkungan itu tidak hanya yang berbahan fosil. Tiongkok juga sudah banyak melakukan inovasi-inovasi termasuk energi yang menggunakan hidrogen. Di situ kan tidak mencemari tanah, tidak mencemari air tanah, tidak bau, tidak racun, dan ketika di udara tuh langsung difusi dia. Dan ini sangat bagus karena dia itu tidak punya efek negatif kepada lingkungan. Sehingga bumi kita yang mulai terancam ini, daya dukung ekologis yang semakin rendah, yang mengancam keberadaan kita semua, dengan inovasi-inovasi yang dilakukan Tiongkok, jadi kiamat itu bisa diperpanjang gitu. Jadi apa ditunda. Dan Tiongkok itu istilahnya tidak hanya berpikir apa yang bisa kita lakukan sekarang, kita eksploitasi untuk mensuplai kebutuhan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang, tetapi memikirkan generasi mendatang. Ini hebatnya Tiongkok. Jadi generasi mendatang itu dipikirkan, jauh-jauh tuh udah dipikir. Ini yang saya rasa bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia, bagi dunia juga, bahwa kita boleh menjadi maju, menjadi negara yang superpower, tetapi tetap keselamatan generasi mendatang harus kita pikirkan. Keselamatan bumi yang kita menjadi tempat kita bersama, menjadi tempat berpijak kita bersama, itu harus menjadi prioritas. Jadi mencari energi alternatif adalah the only option, nggak ada pilihan lain. Saya rasa itu, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi negara lain juga, tidak hanya Indonesia. Saya rasa itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Sukron Makmun atas pemaparan yang sangat menarik begitu ya, bagaimana Tiongkok memperhatikan nggak hanya mencari keuntungan, tapi alamnya juga diperhatikan. Untuk masa depan nanti generasi mendatang juga diperhatikan. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya di segmen terakhir pemirsa. Tapi kita sekarang dengarkan terlebih dahulu pemaparan berikutnya dari Ibu Christine Susana Chin. Beliau akan memaparkan mengenai transformasi digital juga modernisasi Tiongkok yang juga jadi tadi bahasan di sidang pleno Tiongkok ya. Kemudian juga pembelajaran bagi Indonesia dan dunia, serta sinergi digital dalam kerjasama bilateral. Silahkan Ibu Christine Susana Chin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator, dan senang bisa berada di sini, senang bertemu teman-teman lama lagi, terutama Humphrey ya. Dan hari ini saya akan membahas tentang transformasi digital. Dalam hal ini, Tiongkok sejak reformasi dan pintu terbuka tahun 80-an sudah mengalami beberapa lompatan modernisasi. Modernisasi awal tuh dimulai di era Deng Xiaoping yang dicanangkan sebagai kebijakan pintu terbuka. Dan di sana kemudian Tiongkok melakukan modernisasi yang beralih dari negara yang berbasis pada agrikultur menjadi berbasis pada industri, dan kemudian setelah beberapa dekade berikutnya akan menjadi apa yang kita tahu sekarang sebagai pabriknya dunia gitu kan. Sekarang kalau kita kemana-mana, mana sih yang bukan made in China gitu kan, HP kita lah apa segala macam. Dan ini juga sesuatu hal yang terjadi di merambah ke seluruh dunia, dan signifikansinya buat Indonesia adalah karena waktu itu Indonesia sendiri meskipun relatif terlambat ya tanda kutip dalam menormalisasi hubungan dengan Tiongkok di tahun 90, tapi itu juga di masa di mana Indonesia sendiri mulai masuk di era ekonomi yang didorong oleh konsumsi. Dan pergerakan ekonomi yang didorong oleh konsumsi ini mendapat istilahnya insentif dari produk-produk murah yang dihasilkan oleh Tiongkok saat itu tahun 90-an. Ya kita mungkin ingatnya, mungkin sekarang lihatnya ingatnya Xiaomi ya,
Huawei gitu kan yang wah produknya keren-keren. Tapi kalau misalnya tahun 80-90-an, hal-hal kecil seperti peniti, pensil, karet penghapus dan lain-lain itu rata-rata adalah buatan dari Tiongkok yang murah dan kemudian bisa dibeli secara meluas gitu di masyarakat, tidak cuma di Indonesia tetapi juga di kawasan. Itu adalah tingkat modernisasi, termasuk modernisasi awal. Tapi kali ini terutama setelah kita melihat dari dekade dimulainya inisiatif sabuk dan jalan itu Belt and Road Initiative, ini Tiongkok memasuki era modernisasi tahap berikut. Dalam arti penekanan pada transformasi teknologi digital dan dorongan untuk mendukung kekuatan produktif baru sebagaimana sudah dicanangkan oleh pertemuan-pertemuan kepemimpinan di Tiongkok, terutama dari pertemuan plenum ketiga yang tadi sudah dijabarkan oleh Profesor Xu Liping, itu semakin menekankan posisi kekuatan dari digitalisasi di dalam proses pembangunan ekonomi Tiongkok. Pembangunan yang tidak melihat angka, dalam arti kan kita mengejar-ngejar, oh angkanya harus 2 digit lah, bagaimana. Tapi tidak melihat angka, tapi melihat pada kualitas. Jadi tidak pada kecepatan, tapi dilihat dari kualitas. Dan ini yang saya lihat selama ini dari Tiongkok yang bisa kita tarik pelajarannya. Dari beberapa sektor modernisasi terbaru Tiongkok ini dengan transformasi digital, ada beberapa sektor yang menonjol. Manufacturing, agrikultur, layanan kesehatan, ya, layanan informasi, sektor keuangan, dan juga logistik, mulai dari pengiriman dan juga lain sebagainya. Tapi mungkin karena keterbatasan waktu dan juga saya ingin memprioritaskan pada agenda Indonesia ya. Dalam arti Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan, ada resiko kita akan menghadapi deindustrialisasi, di mana sektor manufaktur kita yang sebenarnya sudah cukup maju, tapi mengalami stagnanisasi. Dan ada resiko perlambatan yang kemudian akan membuat masyarakat menengah di Indonesia itu pendapatannya jadi mandek ya. Kemajuannya akan lebih diperlambat. Nah, dari sektor ini makanya saya ingin menarik pelajaran dari sektor manufaktur di Tiongkok yang kita bisa tarik pelajarannya, di mana kemudian transformasi digital itu didorong secara agresif oleh pemerintah di Tiongkok. Kita bisa lihat dari beberapa inisiatif, contohnya Made in China 2025, dalam arti mereka akan mencanangkan produk buatan dalam negeri, semua serba buatan dalam negeri, tapi yang high quality dan didorong oleh faktor-faktor produksi yang berkualitas tinggi. Mulai dari misalnya Xiaomi ya, yang dulu cuma jualan HP, sekarang tiba-tiba udah jualan TV, mobil, EV yang secara kualitas boleh bersaing dengan Tesla, tapi dengan harga lebih murah. Sampai kemudian sampai kemudian produk-produk kesehatan, terutama untuk lansia, anak muda dan lain sebagainya. Dan juga ada yang namanya inisiatif manufaktur cerdas, di mana pemerintah itu mendorong proses digitalisasi untuk semua level produksi di sektor industri manufaktur. Semua produksinya, level produksi itu didorong. Dan berdasarkan laporan dari China Daily tahun lalu, saat ini ada 8.000 yang disebut bengkel digital dan pabrik cerdas, tanda kutip ya. 8.000 sudah didorong, diberikan subsidi, dan dari 8.000 itu sudah melebih dari sepertiga itu sudah selesai proses digitalisasinya. Dan sekitar 200, hampir 300 pabrik itu sudah menjadi bengkel dalam arti showroom untuk pabrik-pabrik dalam skala global dan dibuka untuk umum, siapapun yang mau datang untuk melihat dan belajar dari itu bisa dilakukan. Dan dari proses digitalisasi ini, kalau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh McKinsey China di Tiongkok, ini angkanya ya karena saya suka lupa angka, jadi saya nyontek sedikit. Peningkatan waktu penelitian dan pengembangan produk itu berkurang sampai 20%. Kemudian peningkatan efisiensi produksi, jumlahnya bisa meningkat sampai 35%. Dan penurunan jumlah produk cacat yang dihasilkan sampai 27%. Ini hanya contoh dari proses digitalisasi itu sendiri. Dan yang menjadi penting pelajaran buat kita adalah bagaimana proses transformasi digital itu diprioritaskan ke sektor UKM, UMKM, unit unit usaha mikro, kecil, UMKM baik yang minor maupun yang medium dan menengah dan kecil gitu ya. Dan
pedoman ini sudah dicanangkan sebenarnya dari tahun 2022, tapi kemudian terus digulirkan sampai sekarang, dan prosesnya dan digitalisasi itu bermacam-macam. Pemerintah Shenzhen dan Guangzhou misalnya itu mendorong subsidi digitalisasi yang bisa mendorong peningkatan efisiensi penggunaan listrik. Dengan kata lain, penggunaan listrik bisa dihemat, biaya menurun, dan baik ongkos keuangan maupun ongkos energi yang digunakan untuk pabrik ini bisa diturunkan, dan ini dampaknya kemana-mana, dan berarti bukan cuma sekedar penurunan angka biaya yang harus dikeluarkan, tetapi juga mendorong proyek hijau yang tadi Mas Sukron sebutkan, dekarbonisasi. Dengan kata lain, semakin kita efisiensi dengan energi, resiko untuk karbonisasi di lingkungan kita itu akan semakin menurun. Ini yang kemudian menjadi sebuah contoh di mana manufacturing cerdas itu menjadi manufacturing nggak cuma cerdas, tapi juga hijau dan juga berkesinambungan. Dan bisa dibilang proses digitalisasi itu ya telah memberikan hasil yang cukup signifikan. Dalam arti, kalau kita melihat data dari organisasi OECD itu menunjukkan bahwa di tahun 95, kontribusi ekspor manufaktur Tiongkok itu hanya 3% dari manufaktur dunia. Dan tahun lalu, angka itu sudah mencapai 35%. Dan 35% ini adalah 35% ini menempatkan Tiongkok di peringkat pertama. Dan peringkat pertama ini adalah angkanya itu bahkan lebih besar dari total 9 negara di bawahnya. Dan 9 negara di bawahnya itu ada Amerika, ada Jepang, ada Jerman, Korea Selatan, Prancis, Inggris. Dan ini ada satu kabar baik yang ingin saya sampaikan juga, bahwa tahun lalu berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Perindustrian, waktu itu Menteri Industri yang mengatakan bahwa Indonesia akhirnya masuk top 10. Walaupun angkanya 1,7% ya, dan berarti ya kalau Tiongkok 35%, kita 1,7%, mungkin jauh kesannya, tapi kan bahwa kita bisa nembus 10% top 10 itu kan sudah indikasi bagus. Dan ini saya pikir perlu didorong lebih jauh dengan sinergi yang lebih strategis dengan Tiongkok, karena tadi kan kita udah sebutkan ya, dalam arti Tiongkok ini dari tahun 80-an sudah kemudian mendorong transformasi modernisasi dia dan transformasi digitalnya untuk menjadi pabrik dunia. Tapi saat ini dengan adanya kendala-kendala dalam negeri, mulai dari aging population, dalam arti populasi yang menua, kekurangan sumber daya manusia yang usia produktif, makanya mereka mendorong digitalisasi yang bisa membantu produktivitas. Tapi di saat yang bersamaan, biar gimana pun dia akan butuh tenaga kerja baru yang mungkin bisa menjadi target sinergi kita. Dalam arti TKI Indonesia, tenaga kerja Indonesia adalah tenaga yang masih fresh, masih muda, dan populasi kita justru adalah populasi yang muda berseri gitu, kayak Mbak ini gitu. Jadi ini adalah kesempatan sebenarnya, dan dari kamu juga dong, kamu juga dong. Dan ini sebenarnya ada potensi, karena apa? Jadi saya mengharapkan dalam arti gini, jika dulu Tiongkok sudah bergerak di ekonomi yang berbasis pada ekspor, sedangkan Indonesia itu berbasis pada konsumsi, kedepannya nanti akan ada dorongan di mana Tiongkok sendiri ingin berubah jadi berbasis konsumsi, sedangkan Indonesia maunya berbasis ekspor, supaya UKM-UKM padat karya diberi kesempatan dan diberi kesempatan untuk memproduksi dan mengekspor produk-produk. Jadi diharapkan adalah bagaimana kita bisa menjaring investasi dari Tiongkok yang selama ini sudah berkomitmen untuk transfer teknologi dan pemberdayaan manusia untuk berinvestasi di Indonesia dan menjamin supaya teknologi digitalisasi yang mereka sudah ada selama ini di Tiongkok ditransfer ke Indonesia, tenaga kerja Indonesia dilatih untuk bisa mengoperasikan perangkat-perangkat maju itu, untuk kemudian nanti diberikan, kemudian digunakan pada misalnya kebutuhan layanan kesehatan di Tiongkok, untuk layanan manula, misalnya layanan keluarga dan lain-lain, dan istilahnya membuka pintu untuk tenaga kerja Indonesia untuk bisa mengakses pasar Tiongkok. Ini hanya salah satu contoh ya, dalam arti bagaimana kemudian digitalisasi, transformasi digital di Tiongkok itu bisa kemudian dibawa ke dalam sinergi kerjasama bilateral dan mendorong proses di Indonesia juga untuk kemudian bisa mendorong kerjasama bilateral yang sambil saat yang bersamaan juga mendorong perekonomian kedua negara dan juga pada akhirnya mendorong ke ekonomi regional juga, karena baik Indonesia dan Tiongkok adalah dua negara yang punya andil dan punya posisi yang sangat penting dalam
supply chain di regional. Jadi kalau misalnya ada dorongan dari Indonesia dan dari Tiongkok itu, kawasan di Asia Tenggara juga akan maju. Tapi saya nggak akan menyebut tentang Asia Tenggara terlalu banyak ya, karena ini ada pakarnya di sini. Saya agak malu kalau nyebut-nyebut dikit. Tapi jadi tapi intinya di sana gitu ya. Dan saya berharap semoga diskusi kita hari ini juga bisa mendorong ya potensi kerjasama bilateral kita, terutama dalam aspek transformasi digital dan modernisasi kedua negara. Baik. Terima kasih Ibu Christine Susana Cina sudah memaparkan ya bagaimana menariknya transformasi digital yang sudah dilakukan oleh Tiongkok sehingga bisa menyasar ke banyak bidang, dan harapannya nanti ke depannya ada sinergi dengan Indonesia ya Bu Christine ya. Baik, dan kita akan beralih dulu ke pemaparan berikutnya ya pemirsa ya, dari Bapak Humphrey Arnaldo Russell. Beliau ini akan memaparkan kepada kita berkisar pada topik reformasi Tiongkok dan kontribusinya bagi penguatan kerjasama Tiongkok ASEAN, baik secara domestik ya di dalam negeri di Indonesia maupun regional atau kawasan. Silahkan Pak Humphrey. Ya, terima kasih Mbak. Yang pertama, saya makasih sudah diundang sebagai pembicara. Selain itu, sedang juga ketemu sama Mbak Christine, sahabat saya, Mbak Christine, Mas Sukron, dan juga Mbak Vero. Kita bicara reformasi di Tiongkok kan sudah dijalankan sejak Deng Xiaoping ya. Betul. Masih sudah berjalan. Dan kita tahu bahwa fakta-fakta menunjukkan sejak Presiden Xi Jinping berkuasa, ada peningkatan signifikan dalam hal pengaruh Tiongkok di berbagai aspek. Presiden Xi Jinping sendiri setelah dilantik November 2012, beliau kan berkunjung ke Shenzhen. Kunjungan domestik pertama dia. Dia melakukan kunjungan itu, dia pergi ke Shenzhen dan dia memberi pesan kepada masyarakat Cina bahwa dia akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Deng Xiaoping. Apa yang dilakukan adalah dia taruh bunga di taman perunggunya Deng Xiaoping dan dia bilang bahwa reformasi akan terus berjalan, perubahan akan terus dilanjutkan. 2013 beliau menekankan bahwa reformasi yang harus dilakukan itu terkait dengan korupsi, bicara tentang pembangunan berkelanjutan, dan juga satu lagi tentang bagaimana isu-isu lingkungan. Apa yang dia sebutkan di situ kemudian dijewantakan. Kita tahu di ruang publik seringkali juga isu korupsi. Semua masyarakat Indonesia itu seringkali mencontohkan Cina ketika ada kasus korupsi di sini. Kita lihat di semua lini masa, di diskusi-diskusi ruang publik, di pesan-pesan pendek. Kalau orang korupsi dihukum mati aja. Dan itu dilakukan. Bahwa Tiongkok, Presiden Xi Jinping, dia konsisten melakukan itu. Itu menginspirasi. Yang pertama. Yang kedua, isu lingkungan. Saya dan Mbak Christine kita pernah di Beijing. Di Beijing itu, pada masa itu, kita sulit sekali melihat langit biru. Sekalinya kita melihat langit biru adalah ketika ada pertemuan APEC. Atau habis hujan. Yes, APEC itu biru. Karena semua industri di sekitar Beijing itu kemudian diminta untuk stop produksi. Ada pembatasan beberapa kendaraan untuk tidak melintasi di Beijing. Saya ingat betul satu waktu ada suatu tokoh dari Cina bilang bahwa kalau kita mau maju, sekaya apapun kita, semakmur apapun kita, tapi kalau kita tidak bisa memperhatikan bagaimana mereduksi efek dari isu lingkungan, kita nggak bisa melakukan. Cina maju, Cina jadi negara yang modern, tapi kita harus dealing juga dengan isu-isu lingkungan. Xi Jinping melakukan itu dan kita tahu sekarang bahwa Tiongkok adalah negara nomor 1 untuk energi terbarukan. Betul. Tiongkok 2023 sudah menjadi negara eksportir mobil, mengalahkan Jepang. Itu tidak akan bisa terjadi kalau reformasi itu tidak dilakukan secara domestik. Selain itu, karena reformasi yang dilakukan oleh Presiden Xi Jinping, kita lihat tahun 2021 dalam pidato itu Presiden Xi Jinping juga menyampaikan kan bahwa dalam 8 tahun periode pemerintahnya beliau, dia sudah mengangkat lebih dari 100 juta masyarakat miskin di Tiongkok. Data World Bank tanggal 1 April 2022 itu menyebutkan dalam 40 tahun pembangunan Cina, reformasi Cina, udah 800 juta masyarakat Cina itu diangkat dari garis kemiskinan. Bayangin, 40 tahun. Indonesia ini, kita udah merdeka udah 70 tahun. Masih banyak penduduk miskin. Berarti ada yang salah kan? Kita mestinya nggak usah malu belajar dari Cina.
Karena apa yang kita nggak bisa malu belajar dari Tiongkok. Karena apa yang mereka lakukan itu juga akhirnya bermanfaat bagi masyarakat domestiknya. Saya baca bukunya si Ke Eugene. Ke Eugene itu profesor dari LSI. Bapaknya kalau nggak salah presidennya ASEAN Development ASEAN itulah dia profesor. Dia bilang gini. Jadi dulu zaman dia masih SD, dia baca puisi itu, baca buku-buku itu masih pakai lilin. Itu 30 tahun lalu. 30 tahun kemudian, begitu kita ke Cina, kita yang udah lama itu, luar biasa. Sangat beda. Iya, beda. Itu nggak mungkin terjadi kalau reformasi itu tidak dijalankan secara sungguh-sungguh. Ada kasus misalnya, tahun 2018, ada produsen mobil Nio dari Tiongkok. 2018 dia mencatat saham di Nasdaq. 2 tahun kemudian, hampir bangkrut. Yang dilakukan adalah karena decentralized ekonomi. Pemerintah HP itu dia menyarankan untuk udah pindahin aja headquarternya ke kita. Dia injeksi miliaran dolar, jutaan, dia investasi di situ sebagai imbal balik dapat 25%. Setahun setelah itu produksi dari mobil EV Nio ini 81%. Artinya reformasi secara domestik jalan baik. Daya beli masyarakat juga kita tahu. Cina, data IMF tahun 2023, Cina itu Tiongkok untuk in PPT terms itu dia kekuatan ekonomi nomor 1. Kalau untuk yang GNP itu dia nomor 2 setelah Amerika Serikat. Bagi saya, apa yang dilakukan Tiongkok itu perlu juga dicontoh oleh negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia. Apa sih yang bisa kita harapkan dari ini? Yang pertama, kita melihat bicara soal isu relasi Indonesia ASEAN Tiongkok, kita nggak bisa menutup mata bahwa semua negara di dunia itu sudah ahli pakar bahwa ada titik hotspot yang kemungkinan besar akan menjadi medan pertempuran baru antara Amerika dan Cina dan Tiongkok. Sebagai misal di Laut Cina Selatan. Tapi kita semua senang bagaimana Tiongkok sebagai negara besar, mereka tuh mau duduk bersama dengan mitra dari ASEAN dan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Vero, Tiongkok itu kan dia punya yang namanya Five Principles of Peaceful Coexistence. Itu baru dirayakan 70 tahun baru-baru ini ya. Itu yang membuat relasi antara Tiongkok dan ASEAN menjadi lebih harmonis karena Tiongkok mengedepankan prinsip yang non-interference itu. Yang sulit dilakukan, sulit kita melihat negara-negara barat mau melakukannya. Dalam diskusi-diskusi, semua negara-negara ASEAN bisa menerima itu karena mereka melihat bahwa Tiongkok konsisten. Kasus Myanmar, di mana negara-negara Eropa menekan ASEAN, menekan Indonesia untuk luar suatu, kita tetap straight pada posisi ASEAN juga yang non-interference. Dan dalam konteks itu, menurut saya, ini hal positif yang bisa kita lihat dari apa yang terjadi di Tiongkok. Reformasi itu membawa banyak hal. Dengan teknologi yang dihasilkan oleh Tiongkok, orang-orang di Afrika yang mungkin secara ekonomi terbatas, mereka bisa merasakan listrik. Apa syaratnya? Solar cell yang diproduksi oleh Tiongkok itu energi murah. Orang Afrika yang mungkin masih bermimpi melihat listrik, sudah bisa melihat listrik. Teknologi telepon pintar, iPhone, sekarang ada Oppo, ada semua merek handphone. Itu memudahkan dia dengan teknologi yang cukup baik, yang kompetitif, dan juga yang paling utama adalah harganya juga masih reasonable. Jadi semua orang bisa punya akses untuk merasakan teknologi maju yang selama ini mungkin dalam mimpi pun belum pernah terpikirkan. Di sisi ekonomi dengan ASEAN misalnya, reformasi ekonomi di Tiongkok itu juga Presiden Xi kan juga di 2013 ketika kunjungan dia bicara di Parlemen Indonesia kan dia juga menawarkan Community with Shared Future for Mankind, ASEAN China itu ya, bahwa mengedepankan respect, mutual respect, terus prinsip kesetaraan dan seterusnya. Bagi negara ASEAN,
reformasi Tiongkok itu juga berdampak pada relasi kedua entitas ini. Misalnya, kita tahu ada Belt and Road Initiative. Beberapa negara ASEAN juga terlibat, termasuk Indonesia yang sudah disebutkan oleh para pembicara sebelumnya. Manfaatnya ada manfaatnya. Cuma memang harapan saya ke depan itu akan lebih banyak lagi kerjasama yang bisa dilakukan. Sehingga negara-negara ASEAN memang merasa bahwa reformasi yang dilakukan di Tiongkok itu berdampak positif bagi kawasan. Karena masa depan kawasan ini tidak tergantung pada Amerika atau Eropa. Masa depan dari kawasan Asia Tenggara, Asia Timur itu tergantung pada kita yang ada di sini, bukan pada negara-negara itu. Dan penting juga mau saya garis bawahi bahwa semua negara, apalagi tahun ini Cina ASEAN kita building heart to heart ya, ada friendship. Itu harus diperkuat ya. Saya setuju dengan pembicara sebelumnya soal kerjasama bidang ekonomi, tentang penelitian, budaya dan seterusnya. Sehingga kemajuan Tiongkok itu tidak menjadi hanya untuk Tiongkok saja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping. Semua negara itu merasakan dampaknya. Seperti yang dibilang sama Mbak Vero tadi kan, tahun 2023 dia Global Development Initiative, Global Security Initiative, dan Global Civilization Initiative. Itu disampaikan kan 3 proposal Xi Jinping, karena saat ini kita tahu di dunia internasional itu terlalu kalau bahasa Perancisnya liberal international order gitu ya, yang lebih western cara berpikirnya. Kan hidup ini di dunia ini, kita ini kan mayoritas negara ini bukan hanya negara-negara barat saja. Mayoritas dari negara-negara yang hidup di dunia kita ini kan negara-negara yang juga negara-negara selatan, mayoritas. Nggak bisa segala hal itu disuarakan hanya untuk kepentingan mereka. Nah, dalam hal ini makanya saya sangat sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping, termasuk 3 global inisiatifnya ya, dan juga Community with Shared Future for Mankind. Setahu saya 7 negara ASEAN sudah tanda tangan dengan China terkait Community with Shared Future for Mankind itu ya. Dan semoga apa yang sudah dihasilkan oleh Tiongkok, kita juga dengan ASEAN China kan sudah punya Comprehensive Strategic Partnership ya, sudah lebih tinggi. Dan dengan Amerika belum. Udah sama. Oh, akhirnya finally. Soalnya saya dengar ya Pak Luhut kan protes juga kan soal hal ini gitu. Nah, saya satu sama tapi isinya nggak tahu. Ya. Koalisi nanti biar Pak Kiai yang jelas kan. Biasanya Pak Kiai biasa bicara yang isi. Kita yang di luar aja. Tafsir jago beliau kan. Pak Kiai itu kan ahli ilmu tafsir. Nah, menurut saya itu sih. Yang itu yang menurutku penting untuk Tiongkok dan ASEAN bisa bersama-sama. Dan yang paling penting, ini kan kita ada orang NU, ada Mas Sukron ya. Jadi Tiongkok itu negara besar. Dalam tradisi Asia, biasanya orang besar itu dia melindungi adik-adiknya. Harapan saya Tiongkok bisa memainkan peran itu. Tiongkok itu adalah anggota Dewan Keamanan Dunia. Jadi isu-isu yang di Asia, kita ini bukan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, itu mungkin bisa disuarakan oleh Tiongkok agar konsistensi yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping itu benar-benar bisa terbukti dalam pengejawantannya. Mungkin itu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih Pak Humphrey atas pemaparannya terkait dengan tadi sudut pandang adopsi praktik-praktik dari Tiongkok yang bisa ditingkatkan untuk kerjasama dengan Indonesia maupun dengan ASEAN. Dan kita masuk ke sesi diskusi ya Bapak dan Ibu, dan juga tanya jawab. Mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah tadi kita bicara soal Indonesia Emas 2045 dari Bu Christine, kemudian juga kendaraan listrik, kemudian juga ada diversifikasi ekonomi ya, dan Pak Humphrey juga menyampaikan soal ASEAN. Bagaimana sih sebenarnya Pak langkah pertama pemerintah Indonesia yang harus dikuatkan untuk bisa meniru gitu ya, atau barangkali menyusul Tiongkok dalam hal ekonominya supaya lebih bagus ke depannya? Dan menurut Bapak dan Ibu sendiri, seberapa penting kita menguatkan sumber daya manusia? Karena kalau bicara teknologi, kalau manusianya pun tidak bisa, ini pasti akan kesulitan ya, gitu ya Pak. Jadi seperti apa tanggapannya? Mungkin bisa dimulai dari Ibu Vero dulu. Silakan Bu. Iya, gimana ya menjawabnya? Singkat saja. Soal Indonesia.
agak bingung. Indonesia ya, yang pertama saya melihat bahwa pendidikan itu yang paling penting ya. Ya, pendidikan itu fondasi. Fondasi ya, itu untuk pembangunan suatu negara, pendidikan itu adalah dasar yang pertama. Oleh karena itu di mana pembangunan nilai, kemudian keterampilan dan banyak hal transfer ya, transfer ilmu, transfer nilai itu di pendidikan ya. Nah, itu belajar dari Tiongkok, saya kira teman-teman di sini pernah punya pengalaman studi di Tiongkok, kurang lebih punya perasaan yang sama gitu ya. Jadi bagaimana Tiongkok itu, ini tidak sepele walaupun tampak sederhana tapi tidak sepele, bagaimana disiplinnya teman-teman Tiongkok, bagaimana mahasiswanya, bagaimana para gurunya itu sangat dedikatif, mendedikasikan ilmu itu dengan sungguh-sungguh. Ini tampak simpel tapi sebenarnya tidak. Ini susah sekali dikerjakan. Ya, mulai dari pendidikan ya. Indonesia bisa mencontoh dari pendidikan itu diharapkan menjawab persoalan ya. Jadi tidak diawang-awang, tapi pendidikan yang menjawab persoalan bangsa. Jadi ya memang sekali lagi kekuatan riset itu berpengaruh, di mana Tiongkok memainkan peran yang sangat penting, dalam arti riset itu menjadi prioritas utama seperti di awal tadi saya sampaikan ya. Riset itu kunci dasar suatu negara menjadi berkembang ya. Pendidikan, lalu konsistensi, untuk setuju dengan Mas Hampri tadi, Tiongkok itu khasnya anti korupsi dan itu dikerjakan gitu. Sebenarnya kuncinya konsisten kok, kuncinya konsisten, yaitu dikerjakan begitu. Ya kalau salah ya ditangani, diatasi sesuai dengan jalur hukumnya begitu. Ya korupsi itu, pemberantasan korupsi itu menjadi titik penting juga untuk Tiongkok dalam pembangunan, itu tidak disepelekan juga. Ya, saya kira pendidikan menjadi salah satu hal penting, termasuk juga politik domestik ya, yang stabil, yang kuat begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Vero atas tanggapannya. Mungkin Pak Sukron juga bisa menambahkan, Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau human resource itu kan harus menjadi human capital kan. Kalau kita lihat kata kunci kenapa Tiongkok ini bisa luar biasa, itu sebenarnya mengenai etos kerja. Saya pernah ketemu Prof. Suliping juga ketika ada masyarakat yang tanya, kenapa untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu sampai mendatangkan tenaga kerja dari Tiongkok. Beliau menjawabnya, seingat saya begini, lah kita ngasih hutang pinjaman kepada Indonesia dengan bunga yang rendah, kalau dikerjakan oleh orang Indonesia, waktu yang harusnya 1 tahun itu menjadi 3 tahun. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak bisa bekerja lebih dari 8 jam. Dan itu pun masih ngopi, masih ngerokok, ya kan? Sementara orang Tiongkok itu bisa kerja. Ibaratnya kalau ada duit, bangun tidur aja, oke, kerja gitu. Ini artinya yang waktu seharusnya 1 tahun, kalau dikerjakan dengan model sumber daya yang kita miliki saat ini, yang etos kerjanya itu rendah, maka kita bisa yang 1 tahun bisa menjadi 3 tahun. Nah, ini. Kemudian kita lihat ya kemajuan. Saya pernah dibawa ke satu desa di dekat Guangzhou. Itu satu desa itu punya nilai investasi lebih dari 2 miliar dolar dan punya 14 pabrik. Dan model motor itu bisa dikerjakan home industry. Ini kan kalau orang nggak punya etos kerja, human resource tadi menjadi human capital, itu nggak mungkin. Nah, ini saya perhatikan bagaimana orang Tiongkok juga dalam sehari-hari itu menjaga yang namanya kebersihan lingkungan, sanitasi. Kemudian menjaga makanan. Coba lihat, kita pagi-pagi di Guangzhou tuh pagi-pagi ada memang pedagang asongan, tapi nanti jam 9 semua udah bersih. Di danau-danau itu sampah-sampah dibuangin. Ini kan bagaimana kesehatan orang, bagaimana bisa menjadi, kan pikiran yang sehat itu lahir dari jiwa yang sehat, dari badan yang sehat. Fisik yang sehat itu kan dari sanitasi. Kemudian makanan. Nah, di kita itu kan bagaimana orang misalkan, mohon maaf ya, kita kadang makan makanan tuh yang penting karbonnya tinggi.
makan Indomie tambah nasi gitu ya, cireng tanpa menganikan protein, Pak. Ininya apa gizinya? Iya, gizinya itu apa kurang diperhatikan ya. Orang Tiongkok ini dari segi makanan, lingkungan, kemudian etos kerjanya luar biasa. Maka tidak heran bahwa tahun 80 orang Tiongkok itu makan apa sabun itu dibagi dua. Untuk mandi berdua, satu sabun dibagi dua. Sekarang luar biasa. Iya. Kita lihat di Beijing kalau melihat pulpen itu Montblanc ya, itu yang harga 7 juta udah banyak, mobil-mobil mewah udah banyak. Itu kan karena etos kerja, kira-kira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sukron atas tanggapannya. Mungkin Ibu Christine juga tadi apa langkah pertama pemerintah yang mesti kita kuatkan gitu untuk bisa menyerap peluang-peluang yang diberikan dari Tiongkok gitu, Bu. Saya singkat aja 2 poin. Yang pertama itu terkait dengan visi Indonesia digital untuk menuju visi Indonesia Emas 2045. Banyak dari aspek digital yang harus kita hadapi dalam hal ini adalah bagaimana kita untuk membangun infrastruktur termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang tidak yang tidak timpang, seimbang dalam arti tidak hanya berpusat pada kota-kota besar tapi juga di kawasan Indonesia Timur dan kawasan wilayah yang terbelakang lainnya, dan juga untuk yang sifatnya inklusif dalam arti melibatkan banyak lapisan masyarakat, memberikan pemberdayaan dan pendidikan untuk mereka, dan ingin menjamin digital infrastruktur digital yang tidak hanya perangkat keras tapi perangkat lunaknya juga, termasuk di dalamnya adalah pemberdayaan manusianya. Dan yang kedua itu adalah terkait dengan bagaimana kita mengelola informasi. Karena marak sekali, terutama terkait dengan isu yang tentang Tiongkok, itu adalah banyak misinformasi dan disinformasi. Jadi saya pikir peran seperti Barata Online ya, dan juga Metro TV atau media-media lainnya itu punya andil besar untuk memastikan supaya ada informasi yang seimbang dan juga adil dan juga konstruktif dan mendidik untuk masyarakat Indonesia secara luas untuk memahami. Tentunya Tiongkok nggak sempurna ya, banyak kekurangan-kekurangannya. Kekurangan itu pun kita bisa belajar dari situ. Itu juga yang dilakukan oleh Tiongkok, belajar dari kesalahannya. Kenapa kemudian ada Belt and Road Digital, Belt and Road Hijau, dan lain-lain. Karena dia menerima masukan dan kritik dari negara-negara peserta Belt and Road, sehingga mereka terus bisa maju. Dan kita harus bisa belajar di situ juga. Saya yakin Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045 akan bisa mencapai itu, karena kemauan kita untuk belajar juga tidak kecil. Baik, terima kasih Ibu Christine atas tanggapannya. Dan terakhir dari Pak Humphrey nih Pak, menurut Bapak apa saja yang harus ditingkatkan dan juga langkah pertama apa yang harus dikuatkan? Kemudian nanti bagaimana bisa Indonesia maupun ASEAN mengadopsi praktik-praktik terbaik dari Tiongkok untuk memperkuat ekonomi domestik dan regional? Silakan Pak Humphrey. Kalau bagi saya Indonesia khususnya, yang pertama kita harus belajar dari Tiongkok bahwa dalam menyusun segala sesuatu itu harus yang long term. Goal kita harus dan konsisten untuk menjalankannya. Jangan tiap ganti pemerintahan kita ganti kebijakan. Sekarang nanti ganti pemerintahan dari 34 jadi 40-an. Itu menurut saya nggak maksimal. Dan apa benar yang dikatakan oleh Ci Christine tadi bahwa kita Tiongkok itu ketika misalnya ketika Presiden Xi Jinping pertama kali menggagas tentang Community for Common Destiny, ketika ada kritik dari berbagai pihak soal istilah itu, diganti langsung. Mereka mengadopsi, dia menerima itu. Dibikin jadi Community with Shared Future for Mankind. Artinya kan mereka terbuka. Dan yang kedua, meritokrasi. Kita nggak bisa bantah bahwa sistem meritokrasi di Tiongkok itu yang terbaik. Jadi siapapun yang jadi pemimpin di Tiongkok itu bukan karbitan. Jadi itu penting supaya jadi pemimpin itu bisa bertanggung jawab, bisa melakukan sesuatu yang menjadi mimpi dari semua anak bangsa. Jadi harapan saya kita belajar dari Tiongkok untuk bisa konsisten menjalankan program-program yang sudah dilakukan oleh presiden terdahulu. Jangan tiap ganti presiden ganti program, tiap presiden ganti program. Korupsi juga belajarlah dari Tiongkok. Kalau memang harus dihukumati, hukumati aja. Itu menurut saya ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Humphrey atas tanggapannya juga Ibu Vero, Bapak Sukron Mahmud, dan Ibu Christine yang juga tadi pemirsa sudah banyak memberikan paparan kepada kita bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang didatangkan dari pendalaman reformasi Tiongkok pada era baru ini. Dan semoga harapannya tentu Tiongkok dan Indonesia ke depannya semakin banyak melakukan kerjasama di berbagai bidang, tidak hanya di bidang ekonomi ya, tapi juga teknologi, inovasi, pertukaran orang ke orang, dan lain sebagainya.
Baik pemirsa, demikianlah seminar peluang global yang didatangkan dari pendalaman reformasi Tiongkok pada era baru antara pakar Tiongkok dan Indonesia kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan, kami diskusikan hari ini bisa menjadi gambaran ataupun informasi bagi kita semua dalam mengambil keputusan. Saya Adelia Astari, terima kasih atas atensi Anda pemirsa. Masing-masing dari kita boleh berbeda, namun tetaplah berusaha untuk mencapai tujuan bersama untuk Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Pero. Terima kasih.